Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan menunjukkan eh, bagaimana caranya apabila kita dalam satu VM, misalnya ini adalah aplikasi CBT yang bisa diakses menggunakan 3 IP lokal. Yang pertama menggunakan 192.168.0.250. Kemudian yang kedua 192.168.0.252. Yang ketiga 192.168.0.254. Ini saya contohkan. Nah ini, kemudian kita coba lagi yang satunya menggunakan 252. Kemudian kita coba satu lagi menggunakan 254. Nah ini sebenarnya sama. Ini dulu sengaja saya buat 3 ya. Sebab apa? Khawatirnya ada satu lembaga yang dia ada beberapa sekolah, misalnya gitu. Misalnya saja ada MI, MTS, MA, atau ada SD, SMP, dan SMA. Nah maka sebenarnya ini kita bisa pecah ya, kita bisa pecah. Contohnya begini, saya masuk dulu ke panelnya itu ini ya. Saya masuk dulu panel, kemudian saya masukkan usernya, saya masukkan passwordnya. Bagi Anda yang menggunakan versi VDI, di YouTube saya di link download user password ini sudah ada. Silakan dicek saja. Nah, kalau Anda melihat di file, bagian file, ini ada folder 192.168.0.250. Artinya ini akan mengarah ke aplikasi ini. Ini kan di website 192.168.0.250. Kalau kita buka, ini double klik, diklik saja, nanti akan keluar ini. Nah ini artinya bahwa website yang bernama 192.168.0.250 itu bisa diakses menggunakan 252 dan 254. Nah ini saya hapus, yang 252 dan 254 saya hapus, sehingga ini hanya bisa diakses oleh 250. Ini kalau contohnya, kalau saya hapus 192.168.0.254, ini nggak bisa ya, tidak bisa, karena sudah kita hapus dari nama webnya. Kemudian caranya adalah kita tambah ya, karena ini 250, misalnya kita pakai untuk MI misalnya begitu, kita mau buat yang MTS, kita tinggal tambah di sini 192.168.0.252 misalnya kayak gitu ya. Nah ini PHP-nya kita menggunakan PHP 74. Oke, kita klik di sini, ini sudah jadi ya. 250 ini sudah ada aplikasinya, yang 252 tidak ada aplikasinya. Nah, di sini kita bisa mengcopy aplikasi yang 250. Ini kita copy saja semua, kecuali folder upload, karena di bawah sini saya sudah menyediakan upload ini, upload fresh. Jadi folder upload yang kosong. Ini kita copy. Oke, ingat ya, kita copy semua kecuali file folder dari upload ya, folder upload. Kemudian kita ikut sertakan semua ini. Saya klik kanan, copy, atau dari sini juga bisa ya, copy. Setelah itu kita klik yang bagian root, kemudian masuk ke 252, kita paste di sini. Nah ini karena ada yang sama, kita oke kan saja, masukkan 10.
Tunggu sebentar. Nah, nanti karena yang 250 itu sudah mengarah ke database, kita cek di sini. 250 ini mengarah ke database 192.168.0250 application config. Nah, di sini ada database. Database-nya pakai ini, ya. Nah, sekarang kita buat database-nya. Saya klik kanan saja, open new tab biar di sebelah. Nah, ini yang untuk 250. Ya, ini yang 250. Kita kasih keterangan. Ini 192.168.0250. Nah, sekarang kita buat satu database, misalnya CBT MTS misalnya, ya. CBT MTS misalnya saya. Ya, ini user, password saya samakan saja. Database name, username, password saya samakan saja. Nah, yang pertama tadi kan yang ini misalnya untuk yang 192.168.0252. Ini kan kita sudah buat database, hanya kosong, ya. Kita impor. Nah, kita ambil aja ini, ya, database-nya Anda. Mana database Anda? Ya, Anda ambil. Ini saya sudah menyediakan di satu VDI yang kosong. Impor. Nah, tinggal, ya, kita mengkonekkan antara folder aplikasi yang 252 dengan yang CBT MTS saya. Nah, di sini kita buka yang 252 application config database. Nah, ini tinggal kita ganti. Tadi namanya siapa? Ini saya ganti. Ini. Oke, simpan. Nah, sudah. Tinggal tadi kan saya belum tidak mengikutkan folder. Ini folder backup, ya. Kalau ada dihapus. Saya belum mengikutkan folder upload. Maka di sini ada upload yang fresh. Saya tinggal unzip supaya tercipta folder upload. Nah, ini, ya. Untuk uploadnya kosong. Sampai di sini kita coba yang 252. Nah, ini sudah masuk, ya. Ini untuk yang 252, ini untuk yang 250. Kalau misalnya Anda mau menggunakan satu aplikasi lagi untuk yang 254, ya tinggal tambah saja add set di sini. Ya, saya sudah menyediakan di dalam VDI itu ada 3 IP yang bisa dipakai. Jadi di sini, ya. Oke, begitu saja sebenarnya caranya. Jadi kita hanya mengcopy aplikasinya. Kita buat dulu websitenya, ya. Kemudian setelah terbentuk websitenya, kita ke file, kita copy, ya, kita copy. Asalnya itu kan dari 250, ini di copy semua kecuali folder upload, karena upload ini adalah berisi misalnya gambar-gambar soal, foto-foto siswa dan sebagainya, itu masuknya di sini. Jadi kita tidak perlu mengikutkan. Tapi folder upload yang kosong itu saya sudah sediakan di sini, upload fresh, ya. Kemudian untuk Anda yang misalnya sudah mendapatkan file update untuk merubah nama sekolah, maka tinggal Anda masuk saja ke folder yang 0252, kemudian Anda upload file yang saya berikan supaya bisa merubah nama sekolahnya. Ya, ini tinggal diupload kemudian diekstrak. Cuman gitu saja. Ya, oke. Sampai di sini cara kita memecah atau menambahkan aplikasi pada panel VDI. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.